Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati selaku dosen pengajar kami pada matkul pengantar studi Islam dan teman-temanku seperjuangan kelas 2A yaitu Syarfuddin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami mengenai Al-Quran sebagai sumber agama Islam, peranan dan fungsi Al-Quran, pendekatan memahami Al-Quran, serta Al-Quran sebagai kalamu sumbangan. Baik, saya mulai pembahasan ini mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum agama Islam dan pedoman hidup bagi kaum Muslim. Al-Quran bukan hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tentang hubungan manusia terhadap sama manusia dan juga alam. Al-Quran adalah sumber segala ilmu, baik itu ilmu umum maupun itu ilmu agama. Anak usia dini sebagai generasi yang berjiwa Qurani akan membuat pendidikan menjadi lebih baik. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus ditanamkan pada anak sedini, mungkin agar mempunyai arah tujuan yang lurus dan benar. Penelitian ini menggunakan model kualitatif deskriptif dalam bentuk library riset dengan metode dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui generasi anak usia dini. Hasil dari penelitian ini yaitu generasi anak usia dini Qurani adalah generasi yang menjaga ayat-ayat Allah di hatinya, yang memiliki kepribadian Qurani, yang mengambil Al-Quran sebagai sumber utama kehidupannya melalui membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, yaitu dalam perspektif pendidikan agama Islam, yaitu dengan membangun kepribadian Quran sejak dini dengan cara antara lain membangun rasa cinta pada Al-Quran, memperdengarkan lantunan ayat Al-Quran, menumbuhkan mujahadah takwa kepada Allah, tadabbur Al-Quran, mengatasi rasa malas berinteraksi dengan Al-Quran, serta menyampaikan isi Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai peranan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam-kalam Allah yang mengandung ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung yang telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan kekal terpelihara, dan juga terdapat beberapa nama-nama Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Nama-nama itu mempunyai ciri-ciri dan kriteria. Al-Quran itu sendiri nama-nama lain sangat banyak, antara lain yaitu Alkitab atau bisa dinamakan Kitabullah. Kemudian yang kedua Asyifa, yang Asyifa ini bermakna penawar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti syirik, sombong, ragu, dan sebagainya. Dalam hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Yunus yang artinya, wahai manusia, sungguh telah kami datangkan kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini memang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kita berpedoman dengan Al-Quran, kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan hidup kita akan tertuntun ke jalan yang benar.
sehingga kita dapat mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah sumbangan. Pembuktian kebenaran ayat Al-Quran dalam perspektif sains dan teknologi. Fakta tentang besi-besi adalah salah satu logam berat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kemudian sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat dan berbagai manfaat bagi manusia. Di surat Al-Hadid banyak dijelaskan tentang kalamullah dari Al-Quran. Kemudian kesimpulan dari pembahasan tadi adalah kita perlu mengetahui atau memahami bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, atau Al-Quran itu adalah kitab terbaik yang diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan merupakan kitab terakhir yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umat Islam. Semua kisah yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah umat-umat terdahulu merupakan realitas yang bersifat pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Ayat-ayat Al-Quran juga bisa dibuktikan dengan sains. Banyak teori-teori ilmu yang baru ditemukan pada abad 21 ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Hal ini seharusnya menjadikan kita yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab terakhir yang sempurna yang harus kita jadikan pedoman hidup. Adapun kandungan Al-Quran pada intinya adalah tentang akidah, syariah, akhlak, dan sejarah umat-umat terdahulu. Pada intinya, kewajiban kita sebagai umat muslim adalah memahami Al-Quran dan menjalankan segala aturan-aturannya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan sumber ajaran Islam yang pertama. Baik, itulah penjelasan tadi dari kami mengenai Al-Quran sebagai sumber agama Islam, peranan dan fungsi Al-Quran, pendekatan memahami Al-Quran, serta Al-Quran sebagai kalamullah sumbangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.